Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kita akan melakukan wawancara terkait produktivitas kelapa sawit rakyat khususnya di Kecamatan Air Besi ini. Ya Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang peran Bapak sebagai penyuluh pertanian dalam mendampingi petani kelapa sawit rakyat khususnya di Air Besi ini. Peran kami memang umumnya ya melayani semua apa yang dibutuhkan petani, baik informasi, kemudian mengenai teknologi, kemudian juga dari atas kan yang ke bawah, yaitu kegiatan-kegiatan dinas maupun kementerian. Jadi fokus utama tiap tahunnya itu yang kami laksanakan. Nah, kalau khususnya perkebunan tahun ini kemarin dari dinas perkebunan kan ada kegiatan apa yang STDB dengan untuk kelapa sawit. Jadi fokusnya ini apa tuh ada pendataan apa tuh kayak sertifikasi ada tanda ini apa budidaya ini kelapa sawit. Jadi kayak ini, jadi petani kelapa sawit yang ada di sini didata luasannya. Nah itu nanti dikasih sertifikat gitu, kayak tanda daftar budidaya gitu ya. Nah tanda daftar budidaya STDB, surat tanda daftar budidaya. Nah, lanjut Pak ya. Oke. Bapak sejak kapan Bapak mulai bekerja sebagai penyuluh di Air Besi ini dan bagaimana pengalaman Bapak dalam membantu sawit rakyat di sini? Kalau mulai tugas di Air Besi mulai tahun 2007, mulai diangkat jadi tenaga penyuluh bantu harian lepas ya, penyuluh kontrak lah istilahnya dari kementerian pusat kan. Nah itu kan kalau awal-awalnya fokus ke ini ke pangan ya, awal-awal itu waktu pengangkatan itu khususnya ke pangan. Nah dengan waktu kita kan melebar di lapangan kan, nah kita sesuaikan dengan situasi kondisi di kecamatan ataupun desa khususnya. Nah kebetulan di sini kan memang apa tuh kayak sentra perkebunan. Kalau di bawah tahun 2015 jadi banyak karet. Nah kemudian karena udah mulai banyak yang apa tuh permajaan apa mungkin penggantian komoditi ya berlalu juga banyak yang sawit di sini. Kalau yang mulai banyak tanaman sawit di sini Kota Agung Penyangka lah itu 2009 udah ada nama itu. Depannya waktu itu masih banyak ini apa bibit yang masih belum unggul gitu ya. Oke Pak, lanjut Pak ya. Nah kemudian menurut pengamatan Bapak sejauh ini, nah menurut Bapak itu terkait produktivitasnya di Kecamatan Air Besi ini, apakah meningkat atau cenderung menurun? Kalau produktivitasnya, karena dari ini kan tanaman sawit kan belum begitu lama dikembangkan di petani sekitar sini kan. Ya kalau nampak trennya ada boleh meningkat karena makin banyak petani yang udah menggunakan bibit unggul. Gitu. Ya. Kemudian ya mulai ada lah yang udah tahu kalau bibit unggul tuh mesti dibagi pupuknya. Jadi udah mulai ada perikatan ini ya. Produktivitasnya udah boleh meningkat ya. Mulai meningkat. Iya, mulai meningkat ya. Tapi apakah meningkatnya ini sebenarnya sudah optimal belum Pak? Apakah sudah optimal? Oh gitu. Kalau mengenai optimalnya produksi kelapa sawit di sini belum masih jauh. Kalau secara umum masih jauh karena memang petani di sini ini yang udah nampak itu baru udah mulai mau menggunakan bibit unggul. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, pupuknya, kemudian tadi budidayanya itu memang masih perlu ditingkatkan lagi. Oke Pak, ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak apa sebenarnya yang tantangan terbesar yang dihadapi petani sawit kita ini di dalam pengelolaan kebun sawit ini? Kalau tantangan di sini, kalau kami amati cuman paling di permodalan. Memang kalau untuk beli bibit
unggul, mungkin mereka udah bisa beli, tapi memang nggak sekaligus, bertahap Ya, itu. bertahap. Tapi untuk sarana yang lainnya, untuk pupuk, kemudian apa tuh, pembukaan lahannya itu memang ya perawatan belum apa tuh, belum maksimal lagi dia. Nah kemudian Pak, bagaimana kira-kira nih perbandingan antara biaya produksi, ya kan? Jadi kan ada butuh modal untuk beli bibit, kemudian perlu biaya untuk pemupukan, itu kan biaya produksi kan, kemudian pembukaan lahan, ya kan? Kemudian kalau tanahnya miring mungkin perlu dibuat stera-stera, itu kan perlu biaya semua itu, penyemprotan atau penebasan, itu kan biaya produksi semuanya itu kan. Dari biaya-biaya yang dikeluarkan itu apakah sudah efisien kalau dibandingkan dengan hasilnya begitu Pak? Kalau ditengok di lapangan dikatakan efisiensi, mungkin malah bukan efisiensi, malah ekonomis dah. Contoh ini Pak, ini kan di tanaman apa nih, di tanaman karet ya, ini udah disisipi sawit, itu Bapak tengok. Itu Bang Sari. Jadi kada petani itu apa tuh? Jadi mungkin dia ini kan dia apa tuh pakai apa tuh, kayak entah siasat entah apa ini kan, di tengah ketidakmampuan keuangan tadi, jadi dia mengakali, jadi dia tanami, dia mungkin udah ada rencana ke depan tadi mau sawit kan, tapi modal tadi gak memadai, jadi dia tanami kelapa sawit tadi di tengah-tengah kebun karet yang bakal nanti bakal diganti kan. Kalau sawit udah besar mau diganti. Iya, jadi itulah, jadi apa tuh, kalau dari segi efisiensi mungkin belum dihitung oleh petani kita itu. Yang jelas dia udah punya apa tuh, niatan dalam jangka sekian tahun, 3 tahun nanti udah sawit udah naik baru ditebang karetnya itu. Tapi kalau sebagian yang punya modal mungkin udah menghitung itu tuh. Tapi kalau secara umum mungkin 80% petani di Arbusi yang nanam sawit mungkin belum menghitung efisiensi itu, belum ya. Belum ada yang pakai teras, belum ya. Masih dia pokoknya di sela-sela kebun karet itu udah ditanami ya. Karena dia masih menghitung ini apa tuh, kalau ditebang karetnya sayang kan ya, makanya kena ya modal tadi itulah yang makanya nunggu sawitnya besar, jadi masih bisa nyadar. Ini contohnya apa? Padahal sebenarnya ya dengan dimasukkannya bibit sawit itu, sementara masih ada pohon sawit karet itu kan terhambat pertumbuhannya ya. Tapi mungkin ya karena memang faktor modal tadi ya mau nggak mau itu siasat mereka. Apalagi sawit itu dia nggak mau ada terlindung. Ya. Contoh ini Pak, udah hampir berapa tahun? Udah 3 tahun, masih gini-gini aja. Dia teduh di bawah 4 tahun itu kalau dia terbuka, dirawat bagus, 4 tahun sudah. Iya. Tapi ya nggak semuanya. Kalau mungkin 80% petani di sini kan masih masih dari sisi modal belum ini Pak, belum memadai. Ya. Nah Pak, kemudian kalau di dalam manajemen pengelolaan kebun sawit itu kan mungkin Bapak juga mungkin sudah pernah mendengar atau mungkin kita hanya beda istilah begitu kan. Jadi kalau yang kami tahu itu ada istilahnya GAP gitu kan, Good Agricultural Practice gitu kan. Jadi praktek pengelolaan sawit yang baik gitu kan, GAP. Nah itu kan seharusnya petani kan menggunakan itu ya kan, berdoman itu bagaimana tadi persiapan lahan, kemudian setelah siap lahan kemudian bagaimana menyiapkan bibit yang unggul, setelah ditanam juga perlu perawatan ya kan, kalau mati disulam gitu kan, kemudian ada nanti pemupukan, penyiangan, membersihkan lokasi dari gulma-gulma, pemupukan gitu kan, itu kan semuanya ada diatur dalam GAP itu sebenarnya. Nah kalau dari pengamatan Bapak selaku yang sering mendampingi masyarakat petani kita sawit itu, apakah mereka itu petani kita ini sudah menerapkan tadi itu Pak, GAP itu Pak? Rasanya belum banyak Pak, belum banyak. Mungkin paling-paling itu yang petani yang punya modalnya lah yang itu. Oke.
Karena di sini kan biasanya kalaupun dia ini ditebasnya dulu kan, nah baru tapi kalau yang pakai gantung mungkin ya mungkin belum banyak Pak. Nah, lanjut Pak. Nah, apa saja program pendampingan yang Bapak berikan kepada petani sawit kita di sini untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit? Ya kalau kami itulah sebatas kan memang sering datang ke sini ada petani kan konsultasi. Paling yang mereka tanyakan itulah cuman bantuan itulah, bantuan bibit, kemudian alat dodos, pupuk. Tapi kalau yang sifatnya apa tuh? Kalau penyuluhan ya kami kan paling menyampaikan ini aja apa mengenai bibit unggul yang bagus gimana gitu kan, dan kemudian apa tuh teknis untuk pemupukannya itu ada disampaikan. Cuman ya tadi karena balik-balik di sini memang petaninya memang masih belum kuat lagi, makanya itu yang susah ya. Petaninya masih banyak mengandalkan bantuan untuk untuk memajukan taninya itu. Nah kemudian Pak, Bapak kan sudah sering melakukan tadi pendampingan, katakanlah penyuluhan itu kepada masyarakat. Nah sejauh mana yang Bapak ketahui tingkat apa ya istilahnya mengikuti apa yang Bapak sarankan, yang Bapak rekomendasikan itu? Kalau mengikuti, ya kalau misalnya dia mau mengajukan minta bibit tadi kan, ya paling kan mengikuti buat proposal. Tapi kalau untuk teknis ini, buat teknis budidaya, rasanya memang mereka udah agak paham juga sebenarnya ini kan, cara apa untuk cara tanam, kemudian waktu mupuk itu udah paham petani kan. Cuman yang banyak ini itulah paling ya masalah permodalan itulah yang utama Pak. Mupuk itu tahu secara ininya, tapi karena nggak ada modalnya ya akhirnya nggak dipupuk misalnya. Ya. Di sini kami itu kan ada kalau 4 tahun sudah kan gini Pak, petani yang bisa dapat pupuk subsidi kan bisa karet, kelapa sawit. Nah itu aja serapannya jauh. Jadi kuotanya dia udah ngajukan kan udah punya kuota untuk ditebus kan, nggak tebus karena nggak punya modal tadi. Nah, ditambah yang udah 3 tahun ini untuk kelapa sawit dengan karet nggak ada lagi subsidi itu. Cuman bolehnya untuk kopi dengan tebu, petani ada perkebunan ya. Makanya ya petani yang punya modal yang bisa beli yang non subsidi kan. Kalau yang nggak punya modal nggak beli. Kalau dari sisi teknis ini, sini mendukung kalau iklimnya Pak. Nah dia kan dari sisi pantai itu nggak perlu jauh dari bukit, lumayan ini. Jadi kalau dari kami amati untuk pertumbuhan kelapa sawit sini bagus sebenarnya. Cocok ya. Iklimnya banyak. Iya. Cuman itulah kemampuan petaninya yang beda. Sebenarnya cocok daerahnya. Iya. Bapak amati lah kalau sini kan walaupun nggak dipupuk memang daunnya itu hijau-hijau ya. Nah cuma di sini karena banyak ini kan banyak kandungan batu bara, makanya sering petani itu nanyain gampang kenapa dibawa daun kami itu kuning. Nah setelah karena ada kami amati itu bukan pengaruh pupuk karena pengaruh batu bara yang di bawah tanah tadi. Itulah pas dalam kondisi musim kemarau udah cepat kuning daunnya ini. Panas di bawah. Panas ya. Atas panas, di bawah panas. Panas ya. Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, apa praktek pertanian yang paling efektif dalam meningkatkan hasil panen kelapa sawit rakyat yang Bapak ajarkan ke petani? Nah, kalau yang itu memang ya selama ini memang kami
kalau praktek yang langsung ke perkebunan kelapa sawit, rasanya waktu ada kegiatan perlombaan itulah yang kami diajak mengajak petani kami kan. Lomba itu kan di Disbun tiap tahun kan ada apa tuh kayak pelatihan sudah cermat itulah ini kan. Disbun. Nah, tapi kalau pelatihan yang sifatnya teknis itu belum ada kan itu. Memang ini kami PPL lapangan ini kan lebih condong ke pangan. Nah, dengan dinas perkebunan pun kami kalau untuk yang sifatnya teknis itu belum pernah yang dilibatkan. Jadi agak kurang lah ini untuk koordinasi tentang untuk gimana kebun kita ini. Paling tahun ini 2 kali kami ini dilibatkan Disbun. Satu itu mengenai STDB tadi kan, surat tanda daftar budidaya, kemudian penyampaian ini bukan dari dinas perkebunan tentang ada bantuan bibit, ada bantuan ini, bantuan itu ya. Kalau yang namanya pelatihan yang sifatnya teknis budidaya belum. Jadi kami dengan petani itu paling kalau dia ada keluar ya kami sampaikan inilah solusinya gitu. Ya lanjut Pak. Iya. Kemudian apakah Bapak ada melihat ada penerapan teknologi baru di sini Pak untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit? Kalau teknologi baru ya paling penggunaan bibit unggul itu lah Pak. Jadi petani kita tuh ada namanya di mana tempat beli bibit unggul kan. Nah kami sampaikan yang di UPTD kita yang di tahu. Oh, yang di Trijau ya? Enggak, dekat Pamorgana itu. Oh iya yang baru ya. Ya itulah kami sampaikan. Kalau mau beli bibit unggul yang itu kan beli kan bukan yang subsidi. Nah kami arahkan ke situ. Kalau mengenai pupuk tadi karena lagi nggak ada ininya ya beli non subsidi. Apa kira Pak ini kendala yang dihadapi petani untuk meningkatkan hasil sawitnya itu Pak? Misalnya terkait masalah hama, kemudian ada mungkin juga penyakit, kekurangan modal barangkali juga, atau kurangnya akses ke pasar itu apa? Kalau di sini kalau hama sawit belum begitu ini menjadi kendala petani. Kalau modal itu jelas. Nah, kalau akses ke ke pemasaran rasanya enggak. Sini banyak ini toki penampung banyak ya. Banyak itu yang modal ini. Modal ya. Nah, kemudian Pak, apakah perubahan iklim kan kemarau itu mempengaruhi hasil sawitnya? Kalau itu otomatis ya Pak. Nah, otomatis ya. Jadi kan kalau tahun dulu kan itu panjang kemarau kan, nah itu yang bikin ini ya buat trek. Nah ya itu memang rata di semua utara ini kan ya itu ya. Itu Pak sebenarnya kalau yang secara langsungnya seperti apa Pak gambarannya? Kalau kemarau mempengaruhi sawit trek itu apa yang terganggu itu apa kok sehingga trek gitu Pak? Ya ini pembuahannya ini nggak maksimal. Pembuahan. Iya karena kan sawit kan butuh enggak Bu. butuh air yang banyak untuk pembuahan. Ya artinya maksudnya yang berdampak langsung ke sawit itu dengan kemarau itu apakah misalnya terus daun menjadi menguning bahkan sampai kayak terbakar atau dia mempengaruhi misalnya bunga yang sudah tumbuh itu terus dia nggak jadi bunganya itu nggak jadi atau gimana sih itu Pak? Ya kayak di Tanjung Karet sampai itu kan yang dekat kawasan Batu Bara itu paling ginting kan. Nah, itu kalau memang itu musim kemarau yang kayak tahun dulu itu memang terasa itu jadi kuning daunnya itu. Kuning daunnya, ya otomatis ya pembuahannya nggak maksimal kan. Mana di bawahnya kata Bapak tadi di bawahnya ada batu bara, di atasnya kemarau panjang. Dah ya.
Itu yang di Kota Agung, Penyangka, musim kemarin dekat pantai, cocok. Iya. Nah Pak, apakah petani sawit kita di sini sadar akan pentingnya pertanian berkelanjutan kelapa sawit? Kalau mengenai kesadaran itu rasanya mungkin nggak kepikir oleh petani kita. Mereka cuman kalau yang nampak sekarang cuman mengikuti tren kan. Jadi gini, memang ini ada kecenderungan petani ini kan ini ingin merubah pola kerja dia di pertanian. Nah kalau selama ini kan dengan karet itu kan tiap hari dia mesti ke lahan. Ya harus tiap hari. Nah jadi karena ada tren supaya nengok petani lain di sawit lebih santai kerjanya dan hasilnya juga harganya agak tinggi, itu yang nampak diminati. Nah jadi ingin mengubah pola kerja itu sedikit lebih santai. Nah, itulah yang nampak sekarang ini ya. Di samping memang ya harga sawit juga lumayan tinggi kan ya. Petani intinya itulah, kalau harganya melawan dia condong pindah Pak. Oke lanjut Pak, apakah ada peran dari pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang Bapak ketahui ya kan? Iya. Kalau yang kita amati setiap ini, musrenbang desa dengan desa, ya mereka memang butuh perhatian lebih pemerintah, bisa membantu dalam hal yang paling pokok di sini diminta itulah bantuan bibit untuk bibitnya. Memang kalau diamati selama ini ya paling yang dapat bantuan itu ya belum banyak di sini, tapi ada. Dari pemerintah daerah ada. Kalau yang pernah dapat di sini banyak dari provinsi Pak. Kalau dari Pemda kita mungkin ada, tapi kita nggak punya datanya. Nggak melalui kita ya Pak ya. Kalau misalnya mengajukan bibit kalau itu, pengajuan mereka yang ke kami lewat ini ada apa? Proposal ada ya. Kami sampaikan ke Disbun kan. Tapi begitu pengalokasian gitu, nah itu apakah Bapak ada temusan lagi gitu? Enggak kami dapat laporannya udah didapat kita belum gitu ya. Kemudian atau tidak. Nah, tapi kalau bantuan Alsintan ada banyak bantuan itu. Apa itu Pak? Bantuan alat-alat mesin pertanian kayak tractor, alat panen ada. Dari Dispun kita. Dari Dispun ya ada. Untuk petani Pak. Jadi kalau bantuan bibit rasanya kalau petani itu ngomong udah turun tuh paling ini karet juga ada sini ya. Bibit ya. Iya. Kalau yang Bapak cerita tadi ada di bibit unggul yang di Ketahuan itu Pak, itu subsidi apa gratis ya? Subsidi, jadi petani beli langsung. Agak murah gitu kan. Murah, ya. Dapat harga murah dan bibit unggul. Bibit unggul ya. Itu sampai sekarang masih ada gitu. Kalau dari Disbunnya masih ada stok ya. Kan dari Pemda juga itu. Iya, ada. Kemarin petani kita Kota Agung itulah minta data itu. Kami sampaikan ini nomor kepala UPTD-nya, hubungilah. Harganya udah sampaikan sekian kan. Itu kan yang kata pihak UPTD itu umur 9 bulan sampai berapa tuh? 2 tahun yang tertanam yang ada di lokasinya itu. Ada ya petani kita yang di Kota Agung beli itu ke UPTD Kota Agung. Nah kalau program kan kita juga sering mendengar ada program replanting yang dari kabupaten Dispun. Dapat nggak di sini? Kebetulan di sini rasanya belum Pak. Belum ada. Karena replanting itu ada syaratnya. Jadi 2000 berapa tuh? 2021 apa 20 itu. Ada yang ngajukan petani kita di Kota Agung. Nah, tapi begitu diminta
syarat mau menebang tanaman yang sudah ada, di situ banyak petani kita angkat tangan. Karena mungkin lahan terbatas, Pak. Ya, jadi kalau dia tebang itu ya habis untuk ya sehari-hari habis. itu, nah ya, itu makanya dia bingung ditebang, nanti penghasilan untuk di rumah udah bayar kan. Makanya inilah kalau diamati di sini ini kayak model inilah disisipnya, Pak, disisipnya. Jadi dia sisipnya dengan sisip, begitu yang ini sudah mulai berbuah pasir, baru yang itu tebang. Bisa diandalkan ada hasil, mungkin baru diguyur ya. Mungkin gitu ya. Jadi dia ini enggak sekaligus, dia main-main. Memang ya program yang dihadirkan pemerintah daerah itu ya, kalau ketika hadir di masyarakat memang ada menemukan permasalahan juga ya. Artinya masyarakat juga harus mempertimbangkan untuk sehari-hari kalau harus ditebang habis, kecuali yang masyarakat yang sudah agak mampu, mungkin dia punya 2 lokasi atau 3 lokasi kan, bertahap 1 lokasi dulu di program oleh penting. Jadi 1 hektar dia tebang habis, masih ada 2 hektar lagi yang itu mungkin ini. Tapi kalau sini itulah, begitu dihadapkan bersedia menebang lahan yang lama tadi, udah itu banyak yang mundur. Itu kendalanya. Jadi sampai hari ini sih belum ada, Pak, yang dapat planting. Makanya belum ada, Pak. Belum ada. Kalaupun ada 1-2 itu, mungkin dia gabung ke ini, ke kecamatan terdekat. Ada dulu di Talangpunggu itu, gabung ke Gunung Selam ya. Karena dibolehkan dalam radius berapa kilo tuh bisa bergabung. Jadi memang kalau dari sini resmi belum ada ya. Dari sini belum ada. Karena kondisinya itu tadi, Pak. Iya, karena keengganan untuk menebang lahan tadi. Ya, istilahnya untuk eksistensi dia sehari-hari. Kalau tebang habis gimana? Untuk dapurnya itu. Itulah kondisi. Lanjut, Pak. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak, seberapa besar dampak dari pendampingan yang Bapak lakukan terkait peningkatan produksi sawit ini kan? Mungkin Bapak bisa berikan contoh, mungkin ada petani sukses yang Bapak dampingi dan dia sekarang sukses gitu dengan sawitnya itu. Ada nggak Bapak dampingi bagaimana melakukan perawatan, pemupukan semacam, dan dia sekarang sudah nampak hasilnya? Ada nggak, Pak? Ada petani kita nih, memang ya kebetulan dia ketua Katena kecamatan kita kan. Nah kebetulan lagi dia ini memang dapat modal dari ini TKI. Nah jadi memang balik-balik itu Pak, modal itulah yang jadi pendukung utama berhasilnya sebuah ini tadi perkebunan tadi. Ada modal, dapat ilmunya. Iya. Tapi yang paling pokok modal tadi. Jadi dia udah ada modal, dia beli lahan, dia terapkanlah teknik yang tadi kan, yang sesuai dengan hingga tadi, dia berhasil. Pak. Terima ya. Iya, boleh. Boleh lah. Pak, ini ada 5 lagi, Pak. 5 lagi. Iya, 5 lagi. Nah, apakah ada, Pak, kemitraan yang dilakukan oleh petani kita ke pabrik sawit atau ke perusahaan lainnya? Belum ada. Tapi kalau misalnya sifat pribadi mungkin ada mungkin. Contoh petani tadi yang ketua Katena itu, yang ketua Katena. Iya, ketua Katena kecamatan kita yang Pak Arsul itu, dia ini sekarang mitra dengan ini petani-petani yang sekitar dia yang lihat dia berselesaikan anak ini ingin mencontoh kan. Jadi dia ini penghubung untuk ini penyedia bibit unggul. Dia tuh. Jadi dia lewat dialah petani-petani kita yang unggul yang ke Ketahuan atau yang ke Medan sana, Pak? Nampaknya ke ini, ke Anjisinal yang ke Sandabi, dia ambil bibit untuk pakai bibit. Ya. Unggul. Kemudian kalau untuk penampungan juga mungkin dia jual ke ini kan,
Jadi ikut menampung lah ini. Kesannya Mungkin pada pribadi nampak ini. Jadi untuk tadi mengakses itu tadi ke Sandabi Pak atau ke Agrisinal? Kebanyakan ke Sandabi dengan Agrisinal. Sandabi kuat juga begitu. Nah itu nggak tahu, tapi kalau kita tanya di situ beli katanya. Sandabi katanya. Iya, ada ke Sandabi, ke Agrisinal. Ini Pak, mohon izin, apakah Bapak pernah melakukan evaluasi Pak terkait ada peningkatan produktivitas setelah Bapak dampingi? Belum, kita belum ada evaluasi. Pengamatan itulah yang kita. Kalau sifatnya evaluasi belum. Apakah Bapak ada membantu petani sawit kita untuk menghadapi perubahan harga TPS itu Pak, yang berdampak pada pendapatan mereka? Kalau pendampingan harga, ya paling kita sarankan ya ini aja Pak, memantau harga-harga yang masing-masing di pabrik ya kan, itu aja. Kita kasih masukan ya agak-agak rajin lah mantau-mantau ini kan. Ya kita nih zaman medsos kan bisa ini monitor ya. Nah Pak, kemudian dari Bapak selaku penyuluh pertanian di sini, apakah Bapak pernah menyampaikan ada inovasi baru atau program baru bagaimana meningkatkan hasil yang baik? Kalau itu ada, jadi begitu kita dapat informasi ada ya kayak teman baru tadi kan sampaikan contoh apa penggunaan jam kos kan untuk kayak lebih subur tanah tadi kan, jadi bisa tuh mengurangi beli pupuk yang tadi yang sifatnya pupuk yang kimia tadi ya, ada sampaikan. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Apa kira-kira pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada petani sawit kita di sini terkait bagaimana pentingnya meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan? Ya kalau kami itu pada umumnya kan ini Pak, menyampaikan ke petani itu bagaimana mengatur kegiatan taninya itu bisa menghasilkan. Kemudian kami sering pesan dengan petani itu jangan mengandalkan satu komoditi. Jadi kami di sini kan banyak petani itu kadang gini Pak, dia lakukan kegiatan tani tadi, kadang banyak ikut-ikutan. Jadi di mana pas harga itu naik itu ganti lagi. Nah, makanya kami sarankan, ya kami sering kasih masukan. Ini Pak, kita anggap ini mobil. Kalau ada stoknya 4 kan. Nah kalau Bapak punya lahan agak luas, jangan tanami satu komoditi. Jadi nanti untuk antisipasi kalau harga yang di sini jatuh, satu bisa mengimbangi. Jadi kalau ada gardan yang lain. Ya, jadi kami tuh lebih condong umumnya gitu kan. Nah, jadi jangan mengandalkan satu komoditi kalau memang lahannya cukup luas. Tapi kalau memang lahannya terbatas ya tadi gunakan pokoknya teknologi yang ini lah, yang bibit pupuk yang cukup gitu kan. Kemudian harga itu dipantau. Nah ini Pak, ada satu lagi mungkin pertanyaan pengembangan Pak ya. Muncul dari perjalanan kita selama wawancara ini kan. Tadi kan Bapak cerita pengalaman petani kita di sini, terutama ketika menghadapi program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, contohnya yang replanting tadi kan. Ketika petani itu hanya punya kebun yang terbatas, area luasannya terbatas, jadi sebenarnya mereka menolak karena ya kekhawatiran ketika beli tebang habis kan, bagaimana untuk dapur sehari-hari. Nah kemudian tadi Bapak cerita juga contoh yang di belakang ini juga ada kan. Jadi petani sawit ini kecenderungannya menyisipkan bibit sawit ke dalam kebun karet yang sudah produktif dengan harapan nanti kalau sawitnya sudah mulai berbuah, nanti karetnya ditebang. Nah, tapi kan sebenarnya itu juga ada permasalahan kan, artinya nanti sawitnya kan juga tidak maksimal pertumbuhannya, terganggu. Seharusnya 3 tahun sudah
siap berbuah, tapi karena dia terlindung mungkin 4 tahun 5 tahun juga belum ini kan, mungkin dia tinggi aja daunnya tapi pokok batang masih kecil gitu kan, dan belum siap berbuah. Nah, ada nggak mungkin Bapak berikan terobosan, misalnya ada solusi sebenarnya, misal jadi daripada menunggu karet itu tadi kan, kemudian memasukkan bibit sawit itu. Nah, pernah nggak Bapak sampaikan misalnya, jadi kebun karet ini ditebang habis, gitu kan? Terus masukkan bibit sawit, ya, memang kan belum ada hasil kan? Jadi yang karet habis, yang sawit belum menghasilkan. Tapi kan ada pengganti di sana, misal kita bisa tanami yang sifatnya tanaman jarang pendek, musiman, misalnya tanam kacang tanah, atau kencur, gitu kan, atau jahe, gitu kan. Jadi artinya untuk tadi yang memenuhi kebutuhan dapur tadi tidak begitu ada Pak, bisa kalau di sini itulah, kalau umumnya petani yang punya modal tadi, nanti dia tebang Pak yang dia buka lahan tadi kan, tebangnya habis batang karetnya itu. Termasuk sawit juga yang kayak tadi dia planting kan? Tanam sawit, memang sambil nunggu sawitnya tinggi tadi dia tanami kencur. Iya, itu maksud saya. Tapi kami sering ini kan, karena dinas kami itu ada kegiatan untuk jagung atau padi ladang kan. Sering kami tawarkan kegiatan tanam untuk ini. Jadi di sela-sela tanaman sawit tadi yang belum tinggi tadi, tanami jagung, tanami padi ladang. Tapi itulah kebanyakan mereka ini malah ini memang kurang minat. Nah, kurang minat, malah banyak nanam ini kencur di sela-sela itu tadi. Itu kan lumayan. Ya, itu kalau tanaman kencur sini petani udah paham, nggak perlu nggak banyak biaya perawatan kan kalau kencur itu sebenarnya. Kalau untuk kencur mungkin sini paling banyak Pak. Paling banyak. Jadi kan maksud saya itu kan bisa sebagai solusi. Tadi ada petani yang punya 1 hektar kebun sawit mau masuk program replanting. Tadi kan takut kalau tebang habis hasilnya belum ada, takut nanti dapur goyang kan. Nah, sebenarnya ada solusi sebenarnya kan. Dialah habis tebang sawit yang bibitnya kurang bagus itu, masukkan bibit yang unggul. Nah, jadi untuk sehari-hari kita di dapur bisa masukkan bibit kencur. Kalau kencur kan mungkin nunggu sekitar juga setahun juga ya, lama. Nah, jangan pula dipulkan kencur semuanya. Misalnya yang jarak pendek, jagung kah misalnya kan, itu kan bisa 3 bulanan kalau jagung itu kan. Kalau jahe gitu maksud saya. Kalau kami amati di lapangan tuh ini, kalau yang petani yang lahannya agak luas itu sering itu ada tanami kencur kan, itu ada cabai rawit, ada itu ya. Tapi kalau yang sifatnya tanahnya enggak ini tadi, modelnya. Ya itulah sebenarnya kan. Kalau kencur Pak, ini paling banyak sini Pak, kencur, itu jahe paling banyak. Ada yang itu tadi, yang ketua KTN itu tahun berapa tuh dapat 40-an juta dari jahe merahnya itu di borong kawan kan. Dia memang sambil dia nunggu sawitnya tinggi, tanami jahe. Jadi kan kebunnya kan bersih dari gulma gitu kan, tapi ada juga hasilnya kan gitu. Kalau di sini tuh udah umum ke petani kita, jadi kalau udah nebas lahan, kalau yang lahannya nggak banyak kan, di sela-sela tanaman tadi ditanami kencur. Jadi yang maksud saya itu sebenarnya solusi yang seperti itu tadi ya kan, dengan menebang habis kebun sawit ataupun karet yang mau didaftarkan ke replanting, sebenarnya ada juga solusinya dengan menanam tanaman jarak pendek, hijau macam itu. Jadi dengan pengetahuan yang itu juga belum bisa merubah masyarakat ya, tetap aja dia tetap ketakutan kan. Tadi contoh sampai dia membatalkan mundur gitu ya. Waktu itu ada sekitar ini Pak, ada sekitar 50 hektar lebih yang mengajukan ikut replanting itu. Nah, ketika dia dapatkan kesiapan untuk dia menebang lahan tadi, udah itu dah. Pas kita tanya, jadi nggak berani kan? Padahal tadi sebenarnya bisa aja kan, tanam dulu kencur apa ya. Kalau dari Disbun kan memang ini, di samping dia nanti dapat yang replanting tadi kan ada penampungannya untuk di tanaman sela tadi kan. Ada. Karena kalau replanting kan bibitnya kan gratis, buka lahannya gratis ya.
Kemudian pupuk itu juga gratis Pak ya, pupuknya gratis selama Iya, berapa? iya, selama sampai itu Itu disiapkan. sebenarnya banyak Bahkan keuntungan sebenarnya. tadi tanaman yang tadi kalau ditanami ada penampungnya kata manajemennya, tapi mereka nggak ini, Pak bibit unggul. udah nggak pede duluan. Iya. Oke Pak, saya kira cukup, ini sudah sangat berkembang informasinya, sangat bermanfaat untuk kami. Mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa kami jadikan ya, referensi kami dalam menyusun kajian tentang bagaimana meningkatkan produktivitas kelapa sawit kita di Bengkulu. Kalau di sini itulah paling kendala yang paling utama ini permodalan, Pak. Sudah selesai. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.